Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang ibu-ibu, sugeng enjang mbah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Majenang, yang saya hormati seluruh pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kecamatan Majenang, serta para ustadz, ustadzah, dan seluruh santriwan santriwati, serta ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah saya kalau di Majenang banyak saudara bapak ibu, saudara-saudara saya, terutama teman-teman guru karyawan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK Muhammadiyah. Di mana ini teman-teman guru SMA, SMK, SMP Muhammadiyah dan SDMI, di mana lenggahnya nggih? Tunjuk jari coba. Wah, Masya Allah, yang hadir alhamdulillah 450 orang. Saya juga punya sedulur-sedulur di sini, ibu-ibu, bapak dari Igaba. Coba mana yang dari Igaba? Oh, alhamdulillah. Dan saya juga punya saudara-saudara baru. Ini ada simbah-simbah seusia ibu saya jadi ingat simbok saya. Sami sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Sekarang kita sepakat, yang hadir di sini saya sebut insya Allah calon ahli surga. Setuju? Allahumma ya Rabbal. Calon ahli surga, singkatannya Calhas. Apa dek? Calhas, calon ahli surga. Nah, hari ini izinkan saya untuk ngaji bersama-sama. Kalau kita semuanya sudah sepakat sebagai calhas, napa wau calhas mbah? Calon ahli surga. Nah, calon ahli surga itu ada dua tipe. Calon ahli surga niku onten dua macam mbah, dua macam bu. Macam yang pertama ahli surga sing mampir di neraka. Purun boten mbah. Adik-adik mau mampir dulu, bentar aja. Lah cuma sebentar nggak mau, nggak mau. Karena sebentarnya di neraka itu luar biasa lamanya. Perbandingan surga dan neraka itu 1 hari sama dengan ya, 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia.
Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, naudzubillah min dalik, dihukum di neraka, lamanya nggak usah lama-lama, 1 hari mawon. Ternyata 1 hari itu kalau dihitung secara matematis, kebetulan tadi diumumkan ustadznya hari ini guru matematika. Jadi pun kalau hitung sehari di akhirat, sehari di neraka itu sama dengan kurang lebih 42 tahun. Berapa adik-adik? 1 hari di neraka sama berapa tahun di dunia? 42 tahun. Jajal, yang di hadapan saya ini santri-santri ini ada belum yang 42 tahun? Belum ada kan? Jadi kamu itu nggak usah gaya-gaya, kamu itu hidupnya belum ada sehari. Gitu. Nah kayak saya Pak CBS ini sehari lebih sedikit. Simbah-simbah penonton kali dinten derengon kan 2 hari kan berarti 84 tahun. Makanya orang hidup di dunia ini dibilang hanya mampir ngombe, ya pantas. Karena tidak seberapa waktunya. Nah tipe yang kedua ibu dan bapak sekalian, ibu dan bapak tipe kedua adalah orang yang masuk ke dalam surga gak pernah mampir di neraka. Dia masuk ke dalam surga kalis, tidak tersentuh api neraka. Ibu bapak mau urun? Mau apa mau banget? Mau banget nih. Saya kasih tahu mau. Nah, saya menjabarkan apa di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah mengatakan bahwa ada 4. Ada berapa bapak-bapak di bawah pohon? 4. Ada 4 tipe ahli surga yang tidak pernah tersentuh api neraka. Ada berapa dek? Jawab pakai bahasa Arab. Ada berapa? Ah pinter, Pak CBS nggak bisa. Pakai bahasa Inggris ada berapa? Masya Allah pinter. Apalagi tadi Mas Azril ya, keren nggak tadi kultumnya? Saya di belakang, Masya Allah Mas Azril, tak kira tadi mau kultumnya itu hafalan. Ternyata Mas Azril udah pinter berbahasa Arab. Itulah hebatnya santri SMA Taruna Muhammadiyah Majna. Tepuk tangan untuk SMA Taruna Muhammadiyah Majna. Nah, ibu bapak, kalau pengen tahu apa pengen tahu banget? Nomor sepindah orang yang masuk surga kalis nggak pernah disentuh api neraka, namanya adalah Hayin. Apa bu? Apa dek? Nopo mbah? Hazin. Sepisan malih mbah. Apa itu Hayin? Tapi sebelum saya jabarkan 4 macam ini, nanti kita semua pengen apa enggak masuk salah satu mawon? Pengen nggih? Janji nggih? Yang pertama adalah hazin itu orang yang memiliki keteduhan lahir batin. Atine adem. Ora gampang kesuh, tidak mudah marah. Ada enggak yang sidik marah? Ada enggak yang suaminya enggak kebenaran dikit marah? Ada enggak? Ada. Orangnya datang. Wongnya dugi niki ngangge kudung napa jajal?
ngisor wit apa di mana ini duduknya dia? Baik, Ibu dan Bapak, jadi ternyata orang yang tidak pernah tersentuh api neraka, yang pertama tadi namanya apa yo? Hayyin. Ciri-cirinya yang pertama, orangnya tidak mudah marah. Bukan berarti tidak bisa marah, tetapi orang tidak mudah marah ini mampu mengendalikan diri pada saat ingin marah. Biasanya orang macam begini, dia hanya diem, namung mendel mawon nggih Mbah, ngatos-ngatos wong niku nek meneng. Orang yang tidak biasa marah, sekali diam itu berarti dia menahan marahnya. Cirinya hazin yang kedua adalah orang hazin itu piyazine tenang. Apa adik-adik? Orangnya tenang. Coba piyayi majenang saya suruh milih ada 3 kata, mang pilih. 1 senang, apa? 2 menang, apa? 3 tenang, apa? Coba milih menang, senang, tenang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu milih. Milih yang mana? Milih apa? Milih jenang. Gara-gara mau jenang terus milihnya jenang. Milihnya yang apa, Dek? Tenang. Kenapa kita tidak milih menang coba? Kenapa tidak milih menang? Mau semua orang pinginnya jadi pemenang. Karena ternyata orang yang menang belum tentu tenang. Betul tidak? Jadi benar kan milih tenang? Tapi kenapa tidak milih senang? Bapak ada pengen itu senang-senang, ayo cari kesenangan, ayo ke sana ben senang. Kenapa tidak milih senang? Kok Bapak Ibu milih tenang? Ya, karena yang namanya kesenangan itu hanya sementara. Jadi orang yang apa tadi? Menang belum tentu tenang. Orang yang senang belum tentu tenang. Coba sekarang yang namanya kemenangan. Orang kok cari menang itu sebetulnya cuma blunder. Blundernya begini, ya, filosofinya 3 jari ini. Ini namanya apa, Ibu? Jempol. Niki napa? Telunjuk. Niki napa? Kelingking. Coba. Jempol sama telunjuk menang mana? Menang jempol. Oke, telunjuknya kalah. Jempol sama kelingking menang mana? Kelingking, jempolnya kalah. Kelingking sama telunjuk menang mana? Telunjuk. Terus dari 3 ini siapa yang paling hebat? Telunjuk. Telunjuk kalah sama jempol. Tidak ada. Nggih mboten? Jadi kalau kita mau menang-menangan, aslinya kita tidak akan pernah mendapatkan menang. Makanya betul piyayi majenang milihnya tenang. Nah, saniki bisa untuk status ini. Orang majenang, orang tenang. Setuju? Coba saya bilang orang majenang, jenengan jawabnya mana? Tenang. Tapi kurang bagus ya. Orang majenang, nyong wonge tenang, ngoten nggih? Coba orang majenang, nyong wonge tenang. Tapi kurang kompak ini. Sekali lagi, orang majenang. Nah, nggih. Itu.
Jadi ciri kedua tadi orang yang masuk surga tidak melalui api neraka atau tidak tersentuh api neraka, yang namanya apa tadi? Haljin. Itu sifat yang kedua adalah orangnya tenang. Yang ketiga, sifat yang ketiga, dia tidak suka membenci orang. Ibu-ibu, simbah-simbah. Nah, yuk jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ada enggak yang kali ini panjenengan benci di dalam hatimu? Ada enggak orang yang paling jenengan benci di dalam hatimu? Ada enggak? Ada? Bagus. Kalau tidak ada itu bagus. Kalau ada, perhatikan. Ada seorang guru yang kreatif, ada guru yang pinter. Guru itu kemudian berdiri di depan kelas, dia bilang sama murid-muridnya, "Hei murid-murid, ada nggak temanmu atau siapa yang kamu benci?" Ternyata murid-murid itu jawab dengan kompak, "Ada," begitu. Terus gurunya itu pinter, "Nak, besok kamu bawa kentang." Bawa apa? Kentang. Sebanyak orang yang kamu benci. Kalau kamu membenci 3 orang, bawa kentang 3 biji. Terserah, lebih besar lebih baik. Kalau ada 5 orang yang kamu benci di dalam hidup ini, kamu bawa 5. Pagi harinya anak-anak itu kemudian membawa kentang. Ada yang membawa 1, ada yang bangga, kamu punya 1 toh, aku membawa 3. Berarti yang dibenci berapa? 3. Ada lagi yang bangga sekali membawa 5. Dan yang paling banyak di kelas itu ada yang membawa 10 kentang. "Nih, aku bawa 10 katanya. Gurunya kemudian mengatakan, "Anak-anakku, sekarang kamu tulis di dalam kentang itu nama orang yang kamu benci." Wah, mereka mulai menulis di kentangnya itu. Ono sing ditulis jenenge Yanto. Berarti dia benci sama Yanto. Ada yang ditulis jenenge Yanti, berarti benci sama Yanti. Setelah ditulis dengan nama-nama orang yang dibenci itu, kemudian gurunya memerintahkan, "Nak, sekarang kentang yang sudah berisikan nama-nama yang kamu benci, orang-orang yang kamu benci, silahkan kamu gantungkan pakai tali rapia, gantungkan di lehermu. Selama pelajaran jangan pernah dilepaskan sedikit pun." Anak-anak mulai menggantungkan paling pakai gandul. Sing gawa 10 kentang marem. Mulailah dia mikir, asem Pak Guru. Nah, hari berikutnya Pak Guru pesan, "Nah, hari ini kamu sudah gantungkan kentang, jangan lupa besok dibawa lagi." Begitu Pak? Iya, kan kamu masih membenci. Enggak sih Pak. Hari kedua dibawa, hari ketiga dibawa, mulai pada mengeluh, "Pak Guru, saya capek." Betul tidak? "Saya capek bawa kentang 10, pating grandul niki." Pak gurunya kemudian memberikan penjelasan, "Itulah Nak, membenci orang itu hakikatnya membebani diri kita bikin capek Hari kelima kentangnya sudah pada mulai busuk. "Gimana Nak?" "Ya Allah Pak, bau, udah berat bau."
gurunya cuma bilang, itulah membenci teman itu seperti itu hakikatnya. Pak udahlah Pak, nggak usah digandulin lagi, dibuang aja. Boleh, dibuang boleh. Syaratnya kamu buang juga kebencianmu kepada temanmu. Iyalah, daripada tiap hari bawa kentang. Akhirnya hari kesekian anak-anak itu sudah membuang semua, membuang kentangnya dan otomatis membuang kebencian kepada temannya. Alhamdulillah. Jadi jamaah pengajian Ahad pagi Majenang, adakah yang masih membenci temannya, membenci saudaranya? Tidak, nggih? Alhamdulillah. Yang kedua, yang pertama, hayyin ini ibu dan bapak, orang yang berjiwa hayyin, berjiwa tenang, di dalam Al-Quran juga dispesialiskan. Orangnya tenang, gak pernah marah, teduh hatinya. Di dalam surat Al-Fajr ayat 27 dipanggil dengan sebutan yang sangat indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nih, panggilan spesial. Seringnya Allah itu kalau manggil ya ayyu. Betul kan? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kali ini karena spesial orang yang berjiwa tenang dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang berjiwa tenang, hai orang-orang Majenang yang berjiwa tenang. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki. Kembalilah ke dalam Tuhanmu. Kembalilah ke Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, yang diridhoi dan meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ibu bapak, pengen boten diridhoi Gusti Allah? Senang boten diridhoi Gusti Allah? Kalau diridhoi Gusti Allah, ibu dan bapak, selesai urusan di dunia. Betul tidak? Duwe utang orang masalah kalau diridhoi Allah, betul tidak? Ya. Maka saya pernah membuat quote begini. Gelar yang paling aku rindukan itu adalah gelar di belakang nama, yaitu RA. Kalau RA di depan kan Raden Ajeng. Tapi kalau RA di belakang, radhiyallahu anhu. Itu gelar itu melebihi profesor, melebihi doktor, melebihi gelar dunia apapun. Karena kalau kita sudah punya gelar radhiyallahu anhu, berarti lunas, selesai semua masalah kita di dunia. Betul Bapak Ibu? Dan orang yang diberikan keridhaan oleh Allah itu diantaranya adalah orang yang hatinya berjiwa tenang. Lalu kalau sudah radiyatan mardiyah, apa berikutnya? Fadkhuli fi ibadi. Sini masuk ke dalam kelompok hambaku. Dan ujung-ujungnya adalah wadkhuli jannati. Sini masuk ke dalam surgaku. Masya Allah. Itulah yang kita impi-impikan semua. Betul Bapak Ibu? Jadi mulai hari ini orang Majenang harus tenang. Setuju? Bakul Jenang juga harus tenang. Ya. Oke, lanjut. Sebentar lagi sudah habis waktunya ini. Yang kedua, nomor pinten Mbak? Kali. Kalau nomor 1 tadi apa? Hayyin. Nomor 2 mirip namanya, Layyin. Nopo Mbak? Apa Dek? Nomor 1 apa?
Pintar, diingat-ingat ya. Lazin nomor 2, orang yang masuk surga tanpa disentuh api neraka. Api neraka mboten doyan kalian tiang model niki, yaitu lazin, ialah orang yang lemah lembut perkataannya. Kalau hazin itu lemah lembut sikapnya, hatinya, boten temperamen, ora gampang kesuh. Kalau lain itu kalau ngendika dirungokake kepenak. Wonten boten sekali wong ngomong niku tersinggung kabeh. Wonten boten model ngoten niku teng Majenang. Kae wong angger ngomong marakake jan pedese kaya pedes cabe rawit. Ada begitu? Ada. Wonge teko niku ngangge kudung napa? Ampun nguni ungu, mangke sing ungu melasi. Pun kula rem teng mriku kok. Nah, model orang lain ini kalau bicara tidak menyakiti orang lain. Ini tipe orang manusia langka. Nggih mboten, Mbah? Wong ngoten niki angel goletane. Ciri-cirinya orang kalau seperti ini, lazim ini, kalau bicara sering ngerem. Udah berada di ujung mulut, tetapi nggak jadi diucapkan karena takut akan menyakiti orang lain. Neng nek sing boten lain ya lang ngomong bras-bras wae. Ngono menyakiti wong yang ngono. Nah, itu bukan lazim. Nek orang lazim itu sebelum bicara direm, dipikir nanti ucapan saya ini menyakiti orang atau tidak. Masya Allah, wong ngoten niki jan langka, angel goletane. Kata Pak teng Majenang, amin. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, perlu diketahui, sekali kita bicara, sekali kita buka mulut, hakikatnya kita sedang menerangkan orang macam seperti apa diri kita. Betul tidak? Jadi hati-hati berbicara. Berbicara itu hakikatnya adalah kita memberitahu ke orang lain orang macam apa kita. Dari cara bicaranya, dari kosakata pilihannya, dari diksinya, dari intonasinya, itu kita akan ketahuan. Oh, kalau kalian ngomong srogal, srogol. Wong kalian ngomong orang nganggo dipikir. Nah, kita bisa menilai seperti itu dari pembicaraannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, di dalam kita berbicara harus hati-hati. Karena dosa yang paling banyak itu terbikin dari mulut. Dosa sing kathah niku dosa sing digawe saking tutuk. Maka mulut itu punya dua kesalahan. Satu, salah ngomong. Dua, salah makan. Gitu. Jadi salah ngomong ya jadi penyakit, salah makan juga jadi penyakit. Itulah mulut. Gitu. Itulah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang keberapa adik-adik? Ketiga. Yang ketiga adalah qorib. Nomor satu apa tadi? Hazin. Nomor dua apa? Nomor tiga apa? Ingat-ingat loh ya, habis ini ulangan. Nanti siapkan kertas, dapat door prize, tak kasih hadiah.
hadiah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah qorib. Siapakah qorib itu? Qorib itu adalah lawan orang yang kalau diajak bicara, dia lawan bicara yang menyenangkan. Jadi kalau diajak ngomong, niku dia nyenangi. Ada enggak yang kalau kita ajak bicara malah dolanan HP? Terus bareng kita mintai pendapat, apa mau? Ada tidak? Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu diajak bicara, panjenengan harus responsif, harus tanggap, harus memberikan support, memberikan dorongan. Jangan kalau bicara malah senengane gembosi, tidak menyemangati tetapi malah gembosi. Nah itu namanya bukan qorib. Nah qorib ini ciri khasnya adalah orang ini tidak suka terlalu pengen tahu. Nah bahasa adik-adik ini, orang qorib itu bukan kepoan. Simbah-simbah ngertos kepo mbah. Orang seusia saya ini tahu istilah kepo juga belum lama. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar putranya ngomong, loh ibu lah kepo loh. Bingung kan kepo ki apa? Kepo itu pengen tahu urusan orang lain. Lah qorib ini nggak kepoan. Orang yang qorib ini sadar bahwa yang namanya mengetahui aibnya orang lain, maka sama artinya jenengan memikul tanggung jawab sejak tahu itu sampai jenengan mati. Karena begitu jenengan mengumbar aib orang, namanya sudah ribah, ngerasa nih, gimana? Berarti hakikatnya mengetahui kejelekan orang lain itu berat apa ringan? Berat. Tetapi kenapa sampai pada pengen tahu banget? Sampai belum selesai nyuci saja nanggone tanggane, yuk wingi kae janjane ceritane kepriwe to? Nggih mboten. Wah nanti le nyuci berhenti, le masak berhenti, wah terus cerita ngetuprus. Itu namanya bukan tipe orang qorib. Qorib itu nggak suka bicara tentang kejelekan orang lain. Ingat ibu-ibu, ingat kata Pak JBS hari ini. Kalau bapak ibu membicarakan kejelekan orang lain, sama saja panjenengan tekan enter. Enternya adalah kirim pahala kita kepada orang yang panjenengan ribai. Ayo, le ngaji akad pagi ganjarane entek gara-gara menghibai orang lain. Jal, eman-eman apa mboten? Man-eman. Makanya jadilah orang qorib yang tidak suka membicarakan kejelekan orang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat. Nomor 1 tadi apa dek? Pintar. 2 apa dek? 3 pintar. Ibu-ibu ingat, setunggal nopo hajim, 2 nopo bu lazim, 3 nopo bu qorib. Yang keempat namanya sahel. Apa? Sahel. Jangan sahel, sahel. Lamnya sukun mati. Orang yang tidak pernah mempersulit orang lain, sukanya membantu orang lain.
Jadi Sahal itu orangnya seneng bantu yang lain, nggak suka ngerepoti. Kalau ada urusan lah digawe gampang. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa harus kualek nggih? Kualek itu. Harusnya gimana? Kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itulah yang ada di dalam pikiran orang-orang Sahal. Maka orang yang Sahal ini suka menolong, ya. Ciri-cirinya dia menolong orang lain. Dia punya prinsip bahwa menolong orang lain itu adalah seni menolong dirinya sendiri. Jadi hakikatnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita menolong orang lain itu hakikatnya kita menolong diri sendiri. Nah, kemudian ibu-ibu, orang ini suka menyelesaikan atau menanggung kesusahan orang lain. Dia ini senang menanggung kesusahan orang lain, udah pokoknya tak bantu. Kamu kesulitannya apa sih, nih aku bantu. Itulah yang namanya orang Sahal. Pun warna papat sekarang. Saya ulangi, satu apa ibu-ibu? Ayin. Ini adalah orang yang teduh hatinya, tidak pernah marah. Nomor dua, lain, orang yang kalau bicara tidak pernah menyakiti orang lain. Yang ketiga apa tadi? Qorib. Ini adalah orang yang secara pertemanan itu dia enak diajak berteman, diajak ngobrol juga enak. Dan yang keempat apa ibu-ibu? Sahal adalah orang yang suka menolong orang lain. Inilah para calhas, calon ahli surga. Pertanyaan saya, wahai orang Majenang yang tenang-tenang, dari 4 ciri ini panjenengan masuk yang mana? Cung, sinten nomor 1? Dalam hati ngaco. Siapa masuk nomor 2? Rawan masih mati ngacung. Siapa masuk 3? Siapa masuk 4? Siapa masuk semuanya, segala-galanya 1, 2, 3, 4? Jangan-jangan nggak masuk semua. Na'udzubillah min dalik. Boten kok Pak JBS, saya nggak berani ngacung, soalnya saya merasa belum seperti itu. Tapi insya Allah saya akan seperti itu. Setuju? Insya Allah. Berarti ibu-ibu, saya mau tanya, nih orang calon ahli surga ini kalau ketemu jenengan kayaknya ngomongin nyenengin apa tidak? Nyenengin. Orangnya enak nggak diajak kerjasama? Enak. Orangnya enak nggak diajak berteman? Enak. Tapi biasanya orang seperti itu bukan mendadak baik. Betul tidak? Orang seperti itu baiknya sudah dari awal, tidak mendadak baik. Kata netizen, kalau mendadak baik itu bukan calhas, tapi namanya caleg. Ya, kalau ada orang mendadak baik katanya caleg bukan calhas. Ini kita calhas, nggih? Apa bedanya caleg dengan calhas, Pak? Yang membedakan nanti pemilu. Kalau habis pemilu kok balik elek, berarti mau caleg. Tapi kalau habis pemilu tetap jadi orang baik, berarti calhas, insya Allah calon ahli surga. Amin ya robbal alamin. Doa saya
semua jamaah Ahad pagi PCM Majenang semoga jadi calhas semuanya, amin. Besok kita reuni di surganya Allah Firdaus, amin. Insya Allah cekap semanten karena sudah siang, mugi-mugi sanes wekdal kula saged sowan malih nggih Ibu dan Simbang nggih. Insya Allah kalau tindak Cilacap bilang saja saya temennya Pak GPS. Nah, akan dijamin mangke wong pada bingung. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau Ustaz JPS. Terima kasih atas tausiahnya. Tadi sudah disampaikan ciri-ciri calon